Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama dan utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita
Mereka tak beriman kepada Nabi Lut. Akhirnya Allah membalikan bumi yang mereka tempati dan mereka dihujani batu. Yang ke-8, Nabi Ismail. Nabi Ismail bin Ibrahim dikaruniai sumur Zam-Zam ketika bersama ibunda di tempat yang tandus. Dia akan dikurbankan oleh ayah anda Nabi Ibrahim atas perintah Allah merasa melaksanakan perintah Allah tersebut. Namun Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan kambing kibas yang besar. Mereka berdua membangun Ka'bah sebagai pusat ibadah, khususnya ibadah haji. Nabi Ismail adalah nenek moyang bangsa Arab, termasuk suku Quraisy. Yang ke-9, Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra Nabi Ibrahim dari Sarah. Nabi Ishak mempunyai 2 orang anak laki-laki perempuan bernama Al-Is yang menjadi nenek moyang bangsa Romawi. Kedua bernama Yakub yang juga menjadi seorang nabi. Yang ke-10, Nabi Yakub dan Nabi Ishak. Beliau dipanggil juga Israel. Beliau memiliki 12 orang anak dari 4 orang istri. Di antara anak-anak beliau adalah Yusuf dan Bunyamin. Dari istri bernama Rahil. Yang ke-11, Rahil bin Yakub. Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya di sebuah sumur. Kemudian ditemukan oleh kafilah dagang. Oleh pedagang tersebut, beliau dijual ke raja Mesir yang bernama Aziz. Yusuf digoda oleh istri raja. Yusuf tidak tergoda. Akhirnya Yusuf dipenjara. Raja bermimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus dan
kemudian menjadi raja setelah Raja Aziz meninggal dunia. Saat itu datanglah saudara-saudaranya membeli gandum ke Mesir. Kemudian Nabi Yusuf meminta agar Bunyamin dibawa juga. Mereka membawanya ke Mesir atas perjanjian dengan dinamakan oleh Nabi Yusuf. Mereka disuruh pulang dan mengabari ayah anda bahwa adiknya ditahan karena mencuri tempat minum Raja Nabi Yakub. Semakin ditahan karena mencuri tempat minum, jatuh miskin. Mereka datang ke Mesir meminta sedekah gandum kepada Raja Yusuf. Nabi Yusuf memberi mereka gandum dan Yakub mengusap wajahnya dengan baju tersebut. Nabi Yakub dapat melihat kembali setelah mereka sadar bahwa yang mereka hadapi adalah Yusuf yang telah memaafkan mereka. Kemudian bapak ibunya dibawa ke Mesir, kemudian segenap sukunya. Yang ke-12, Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah cucu Nabi Ishak dari Al-Is. Beliau adalah Nabi yang kaya, banyak istri dan anak. Kemudian diuji dengan penyakit yang kaya di seluruh tubuh selain lidah, hati yang harus berzikir. Beliau ditemani oleh istri setia Rahmat selama 18 tahun lamanya. Beliau dalam keadaan sakit dan miskin. Beliau tetap bersabar, memuji dan bersyukur dengan mengharap ridha Allah karena lama sakit namun belum juga sembuh. Sang istri mendesak Nabi Ayub agar berdoa demi kesembuhannya. Nabi Ayub tidak bersedih karena ia lebih memilih bersabar. Akhirnya Allah memberi air dengan wahyunya. Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Selanjutnya, atas izin Allah, beliau sembuh total dari penyakit. Ketika sembuh, beliau langsung melaksanakan janjinya untuk memukul istri 100 kali karena kurang sabar, yaitu meminta Nabi Ayub agar berdoa kepada Allah untuk kesembuhannya. Allah menyuruh beliau untuk mengikat 100
Yusuf bin Matta. Beliau diutus untuk kaum Ninema, rasul yang harus mendustakan Nabi Yusuf berniat hijrah, namun ketika menyeberang laut perahunya tidak kuat, maka terpaksa harus ada diceburkan ke laut. Mereka mengadakan undian. Nabi Yusuf mendapat undian sampai 3 kali diulangi, tetap Nabi Yusuf yang dapat. Mereka Nabi Yusuf menceburkan diri ke laut, kemudian ditelan oleh ikan paus. Nabi Yunus terus berzikir di dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Setelah 40 hari Nabi Yunus kemudian dimutahkan oleh ikan paus tersebut ke pantai. Umatnya yang kemudian rindu kepada Nabi Yunus mencari beliau dan menemukan beliau di pantai tersebut. Umat beliau berjumlah kurang lebih 700 orang. Yang ke-15, Nabi Musa. Beliau lahir di Mesir saat Raja Fir'aun memerintahkan supaya semua bayi laki-laki yang lahir dibunuh karena ia bermimpi akan ada seorang pemuda yang akan menumbuhkan kekuasaannya di waktu Nabi Musa bayi. Ibu Musa mau hanyutkan beliau di sungai Nil, kemudian dipangut oleh istri Fir'aun, Aisyah. Istri Fir'aun mencari orang tua menyusui bayi tersebut. Kemudian ibu Musa menawarkan diri untuk menyusui bayi itu, dan akhirnya Musa disusui oleh ibunya sendiri sampai dapat disapi Allah memberinya hikmat dan ilmu. Yang ke-16, Nabi Harun. Nabi Harun adalah saudara Nabi Musa yang menyertainya dalam berdakwah. Nabi Harun wafat 2 tahun sebelum Nabi Musa. Yang ke-17, Nabi Ilyas. Allah mengutus beliau kepada kaum Balabaka di sebelah barat daerah Damaskus. Kaum tersebut menyembah patung bayi. Mereka membantah dan berniat untuk membunuh Nabi Ilyas, namun Allah menyelamatkan Nabi Ilyas bersama kaumnya yang beriman, sedangkan kaumnya yang ingkar dihancurkan dengan gempa yang dahsyat. Setelah kemarau selama 3 tahun, kemudian mereka diberi hujan dan kemakmuran, namun mereka kafir lagi, maka laknat Allah bagi
sepertiga malam beliau diberi kitab Zabur. Beliau memiliki suara sangat merdu. Burung dan gunung mengikuti beliau bertasbih kepada Allah. Yang ke-20, Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan bapaknya Daud. Beliau memiliki mukjizat, yakni dapat berbicara dengan hewan dan jin. Beliau menguasai seluruh kerajaan di bumi, menundukkan raja saat itu sepersatu. Bilqis penyembah matahari yang diambil singgasananya dengan sikajat mata atas perintah Nabi Sulaiman. Kemudian Bilqis datang dan tunduk untuk masuk Islam di hadapan Nabi Sulaiman. Jin-jin menjadi arsitek dan juru-juru selama beliau juga dapat mengendari angin. Beliau wafat pada waktu mengawasi jin-jin bekerja sambil berdiri, namun jin-jin itu tidak mengetahui kalau Nabi Sulaiman telah wafat. Setelah binatang rayap memakan tongkat Nabi Sulaiman hingga patah dan beliau terjatuh, barulah diketahui bahwa beliau telah wafat. Yang ke-21, Zakaria. Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Beliau termasuk keturunan keluarga Yakub. Sampai usia tua belum dikaruniai anak, beliau harus memohon kepada Allah agar mendapatkan keturunan yang saleh untuk meneruskan dakwah beliau. Dia memohon tiada henti maupun jemu akhiratnya Allah mengabulkan doanya. Dia terkejut dan berkata, "Mana mungkin saya akan punya anak, padahal saya sudah tua dan istri saya pun mandul." Allah menjawab, "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam padahal kamu sehat." Nabi Zakaria juga diberi tanggung jawab memelihara Maryam yang ditempatkan di salah satu ruang tertutup di dalam masjid. Yang ke-22, Nabi Yahya. Nabi Yahya lahir dengan selamat. Beliau adalah seorang pemimpin yang memiliki kepribadian mulia dan kemudian menjadi nabi. Nabi Yahya mendapat 5 perintah bersama Bani Israel. Yang pertama, beribadah hanya kepada Allah tanpa kesyirikan. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berpuasa. Yang keempat, berzakat atau bersedekah. Yang kelima, berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Yang ke-23, Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli adalah nabi yang salih, ahli hukum, tegar dan adil. Beliau termasuk
Nabi Isa bin Maryam Nabi Isa bin Maryam atas kehendak Allah lahir tanpa ayah dari keluarga Imran. Sewaktu kecil Maryam dititipkan kepada Nabi Zakaria untuk menjaga dan memelihara masjid. Setiap Nabi Zakaria memasuki ruangannya, beliau selalu menemukan buah-buahan di sisi Maryam, karunia dari Allah. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk memberitahu bahwa Allah akan memberinya anak. Dia memohon perlindungan kepada Allah dan berkata, bagaimana mungkin saya punya anak sedangkan saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki? Malaikat berkata, Allah memilihmu dan menyucikanmu serta memilihmu dari segenap wanita di alam ini. Allah akan memberimu anak laki-laki bernama Isa al-Masih. Nabi Zakaria tidak mengetahuinya. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk meniupkan ruh ke dalam tubuh Maryam. Setelah itu Maryam pun mengandung. Ketika perut Maryam semakin membesar, ia pergi dari masjid untuk mengasingkan diri ke arah timur hingga kelelahan, lalu beristirahat di bawah sebuah pohon kurma yang sedang berbuah muda. Ia lapar, haus, dan lelah. Jangan bersedih, Allah telah membuat sungai mata air untuk minummu, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu, maka akan berjatuhan buah kurma muda untukmu. Demikian terdengar suara Nabi Isa lahir dengan selamat. Beliau membawa bayinya ke kota. Masyarakat bertanya, Maryam, kamu melakukan kemungkaran yang besar. Bapakmu bukan penjahat, ibumu juga bukan pezina. Maryam memberi isyarat kepada kaumnya untuk bertanya kepada bayinya. Mereka marah dan berkata, bagaimana mungkin kami bertanya kepada bayi ini? Bayi itu berkata, sesungguhnya saya adalah hamba Allah. Kelak saya akan diberi kitab dan dijadikan nabi yang diberkahi. Saya diperintah untuk menegakkan sholat dan zakat sepanjang hidup, dan agar saya berbuat baik kepada kedua orang tuaku, tidak kasar dan ia sombong, dan semoga kesejahteraan bagi saya saat dilahirkan, dimatikan, dan dibangkitkan
kembali. Beliau bukan anak Allah tetapi hambanya, namun bangsa Yahudi menuduh beliau sebagai anak zina, sedangkan bangsa Nasrani yang sesat menganggap beliau adalah anak Allah keduanya setelah sesat dan kafir, sebab beliau hanyalah hamba dan rasulnya. Nabi Isa adalah rahmat dan tanda keagungan Allah kepada Bani Israel. Mukjizat beliau adalah bisa berbicara sejak bayi, bisa menulis, diajari Taurat dan Injil, membuat burung hidup dari tanah lempung, menyembuhkan orang buta, sopak belang, menghidupkan orang mati, selamat dari serbuan Bani Israel yang akan membunuhnya, dan diangkat oleh Allah umatnya, meminta kepada beliau agar Allah menurunkan hidangan dari langit untuk mereka. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Isa tersebut. Nabi Isa juga mengingatkan umatnya tentang akan diutusnya Nabi yang terakhir yang berasal dari bangsa Arab di daerah Bukit Parbaran dekat Mekah yang bernama Ahmad. Orang-orang Yahudi makin benci bersama pemimpin kerajaan dan para dukun. Mereka ingin menangkap Nabi Isa. 12 orang muridnya selalu mengikutinya ketika para penguasa dan para dukun ingin menangkapnya. Yudas Iskariot, salah satu muridnya, berkhianat. Ia menunjukkan tempat bersembunyian Nabi Isa. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhir, wassalamualaikum